Setelah membahas masalah pabrik kelapa sawit yang akan mereka dirikan dengan waktu yang cukup lama, akhirnya Wawan dan Edi pamit pulang. Setelah kepergian Wawan dan Edi dari rumahnya, Romi kembali ke kamar bunga. Namun saat dia tiba di kamar bunga, dia mendapati bunga sudah tidur. Romi menarik nafas panjang lalu duduk di dekat bunga. Dia terus memandang wajah istrinya itu, lalu membelainya. Aku mencintaimu, bunga. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat berterima kasih kepada ayah dan ibuku telah menikahkan aku denganmu. Romi kemudian berbaring di samping bunga, lalu memeluknya dari belakang. Malam itu adalah malam pertama Romi tidur bersama bunga, setelah sekian lama pernikahan mereka. Keesokan harinya ketika bunga membuka matanya, dia merasa seseorang telah memeluknya. Awalnya dia berpikir dia sedang bermimpi. Tetapi setelah melihat tangan Romi yang merangkulnya, dia tahu bahwa saat itu dia tidak sedang bermimpi. Romi telah tidur bersamanya dan memeluknya sepanjang malam. Dengan perlahan, bunga kemudian membalik tubuhnya dan melihat wajah Romi yang tidur dengan sangat nyenyak. Bunga tersenyum sambil terus memandang wajah suaminya itu. Tak lama kemudian Romi membuka matanya. Dia nampak terlihat malu ketika melihat Bunga sedang melihatnya. Bunga kemudian bangun dan merapikan rambutnya. "Kenapa kamu tidur di sini?" tanya Bunga. Romi berkata, "Sepertinya AC di kamarku rusak karena kamarku terasa sangat panas. Jadi aku putuskan untuk tidur di sini." Bunga kemudian berdiri dan berkata, seakan-akan dia tidak percaya. "Benarkah?" Romi berkata, "Iya, benar. Aku tidak berbohong." Bunga kemudian masuk ke kamar mandi, sementara Romi berlari ke kamarnya dan mematikan AC-nya. "Aku harus mematikan AC ini, agar Bunga tidak mengetahui aku sedang berbohong padanya," kata Romi. Setelah kepergian Romi ke tempat kerjanya, dengan perasaan sangat penasaran, Bunga masuk ke kamar Romi dan melihat kamar Romi memang terasa panas. Bunga kemudian melihat AC di ruangan itu dalam keadaan mati. Bunga kemudian mencari di mana Romi menyimpan remote AC-nya. Setelah mencari ke semua isi ruangan dan juga laci-laci yang berada di dalam kamar itu, Bunga tak juga menemukan remote tersebut. Melihat pakaian Romi yang dibawa dari desa masih dalam koper, Bunga kemudian mengambil koper itu dan mengeluarkan semua isinya dan memasukkan pakaian Romi ke dalam lemari. Dan saat merapikan pakaian Romi di dalam lemari, tanpa sengaja tangan Bunga menyentuh sesuatu. Bunga meraih benda itu, dan ternyata benda itu adalah remote AC yang sejak tadi Bunga cari. Bunga menggenggam remote itu dan berkata, "Kenapa remote AC ini sampai ada di dalam lemari? Kan dia punya tempat sendiri." Bunga kemudian berdiri dan menyalakan AC menggunakan remote yang dia pegang. Dan hasilnya membuat Bunga sangat terkejut. AC itu menyala dan mengeluarkan dingin seperti biasanya. Tidak terjadi kerusakan apapun.
Lalu mengapa Romi harus mengatakan bahwa AC-nya rusak? Lagi-lagi Bunga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Setelah Romi pulang dari kantor, Romi masuk ke kamarnya dan mendapati kamarnya sangat dingin. Dia terlihat bingung. Bagaimana mungkin ruangan ini dingin? Bukankah AC-nya sudah aku matikan? Kata Romi dalam hati. Lalu dia melihat koper yang tadi berada di dekat lemari. Pakaiannya sudah berada di atas lemari. Sepertinya Bunga dari kamarku dan merapikan semua barang-barangku, kata Romi lagi. Dia kemudian melihat remote-nya berada di tempat yang seharusnya. Ya Tuhan, aku rasa Bunga sudah tahu aku sedang berbohong padanya semalam. Saat makan malam, Romi hanya diam tak berkata apapun. Bunga jadi bingung, mengapa kali ini Romi hanya diam saja tak seperti biasanya. Bunga kemudian berkata, "Ada apa? Apakah makanannya tidak enak?" Romi terlihat gugup. "Tidak, makanannya enak, sangat enak." Bunga lalu kembali berkata, "Lalu kenapa kamu diam saja?" Lagi-lagi Romi terlihat bingung untuk menjawabnya. "Tidak ada, semua baik-baik saja." Bunga kembali berkata yang membuat Romi terlihat salah tingkah. "Benarkah? Apakah AC di kamarmu juga baik-baik saja?" Romi hanya terdiam dan terlihat malu karena Bunga mengetahui bahwa semalam dia telah berbohong. Saat Bunga sedang mencuci piring, Romi mendekatinya. Seperti biasa, Romi mencuci tangan dan sesekali menggoda Bunga dengan menggenggam tangannya atau sesekali mencipratkan air ke wajah Bunga. Setelah mencuci piring, Bunga hendak masuk ke kamarnya. Romi yang sedang berjalan di dekatnya mengejarnya lalu berkata, "Bunga, tunggu aku." Bunga menghentikan langkahnya. Romi kemudian berdiri di hadapannya. "Kita ini kan suami istri. Bukankah suami istri itu seharusnya tidur bersama?" Bunga lalu berkata, "Memangnya siapa yang mengatakan bahwa suami istri itu harus tidur terpisah, bahkan dengan kamar yang berbeda?" Bunga kemudian melanjutkan langkahnya. Romi lagi-lagi mencegahnya. "Aku minta maaf Bunga untuk kesalahanku yang telah lalu." Bunga tersenyum. "Apa yang kamu katakan? Kenapa meminta maaf padaku? Periksa semua pintu dan jendela. Setelah itu, pergilah tidur." Romi kemudian berkata, "Aku boleh tidur di kamarmu kan?" Bunga menatap Romi lalu berkata, "Iya, tentu saja boleh. Sofa di kamarku kan sangat empuk, sama seperti tempat tidur. Kamu boleh tidur di situ." Romi hanya diam saja mendengarkan perkataan Bunga. Sementara Bunga masuk ke kamar sambil tersenyum. Dia telah berhasil mengerjai Romi. Setelah mengunci semua pintu dan jendela, Romi kemudian masuk ke dalam kamar Bunga. Bunga pura-pura tidak tahu kalau Romi sedang berdiri tak jauh darinya. Bunga kemudian hendak berbaring lalu menatap Romi yang sedang melihatnya sejak tadi. Bunga berkata, "Ada apa? Kenapa menatapku seperti itu?" Romi kemudian berkata sambil menunjuk sofa yang berada di dekatnya, "Kamu serius menyuruhku tidur di sofa ini?"
Dengan acuh Bunga berkata, "Kenapa tidak? Sofa itu juga sangat empuk. Sofa itu juga lebih empuk daripada sofa yang ada di rumah ibu kan?" Romi kemudian duduk di samping Bunga dan berkata, "Ayolah Bunga, tolong maafkan aku. Izinkan aku tidur bersamamu di kasur ini." Bunga kemudian melirik Romi. "Kamu ini kenapa, Romi? Semalam kamu sudah tidur di sini bersamaku. Bahkan kamu memelukku sepanjang malam. Lalu, kenapa sekarang kamu malah minta izin? Semalam saja kamu tidur dan memelukku tanpa seizinku." Romi kemudian berkata, "Karena semalam kamu tidur, jadi aku langsung tidur saja di sampingmu. Tapi sekarang kan kamu dalam keadaan sadar." Bunga kemudian tak menghiraukan suaminya itu. Dia menutup wajahnya dengan selimut lalu memejamkan matanya. Romi yang duduk di sampingnya hanya terus memandangnya. Romi kemudian ikut berbaring di samping Bunga, lalu memeluknya. Bunga terus menepis tangan Romi yang memeluknya dari belakang. Tetapi, setiap kali Bunga menepis tangan Romi, Romi kembali memeluknya lagi. Malam itu Romi dan Bunga tidur seperti kemarin malam. Tidak ada yang istimewa. Tetapi keesokan malamnya, Romi mengajak Bunga pergi ke sebuah hotel. Saat tiba di hotel itu, Bunga terlihat begitu kagum dan takjub melihat gedung itu yang menjulang tinggi dan besar, dengan semua ornamen yang begitu cantik dipandang mata. Romi yang melihat sikap Bunga hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu wajar bagi Bunga, karena dia tidak pernah melihat gedung seperti itu di desa, apalagi sampai masuk ke dalamnya. Saat mengambil kunci di meja resepsionis, Bunga memegang lengan Romi dan berbisik, "Kamu yakin kita akan tidur di tempat ini?" Romi tersenyum dan mengangguk. Lalu Bunga kembali bertanya, "Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Pasti ini sangat mahal." Romi lagi-lagi hanya tersenyum. Bunga kembali menarik lengannya dan berkata, "Tidak seharusnya kita menghabiskan uang hanya untuk bermalam di tempat seperti ini, Romi." Romi kemudian berkata, "Sesekali kita menghabiskan uang untuk bersenang-senang itu tidak apa-apa. Lagi pula, kita belum pernah berbulan madu, iya kan?"